Kalau di sini pernah terjadi tapi sudah lapuk tidak. Semasa gua aja nak masih joget aja ajak kak. Nah, itu Oh, saja. joget nih kan sangat pitiknya. Sangat pitik joget. Yang paling malu bukan joget, ada cara gandrung. Nah, itu malu. Berkembang dari joget. Nak wani lah dilan gitu. Iya, gandrung. Gambarnya rindik ya itu. Nah, itu berkembang dari joget. Sejarah pura ini kan karena tidak ada bukti yang otentik, tetapi bekas-bekasnya ada. Seperti gelungan apa namanya itu kalau sekarang itu seperti gelungan sita, joget, atau 7 bidadari, 7 sangyang. Karena di ini pun ada pura dulu tahun barangku. Oh, di barang Sain di kaya. di Kayang. Oh. Tengah nagih dail ngatiban nagih lemau kudukut. Ngatiban nagih Nagih kini ya, nang orang di Tumbah lo. Sarua. Simpan Karena diantum mesinap ada nih gitu. simpan. Nama pedungan nih kok ada bisa namanya pedung nih kok. Asalnya kan peduongan. Pedungan. Nah, itu asal. Pedungan. Nah, Nih kok saung keris asalnya. oh genten. Nah, itu dipakai nama. Oh genten karena Nah, ya, karena menurut cerita, karena acuannya dan ada, Iya. karena zaman itu, zaman kerajaan, tempat-tempat senjata ada di sini. Gusti Baliagung ini datang ke Pedongan dengan kakaknya diambil oleh anak raja di Nambangan Badung. Iya. Dia tidak kecocokan mau pakai ipar. Setelah begitu dia lari ke Pedongan. Sampai dia di Pedong, lama sekali di Pedong dicari oleh ayahnya. Karena dia merasa tidak cocok, Iya. dikasih nasihat, dia tidak mau pulang. Itu. Sampai terakhir dia tidak mau pulang. Dia langsung tinggal di Pedongan. Itu asalnya. Jambiano ngalah desa Sadmerto asal aja kan itu. Pedongan. Ini anak ngoyong di Pedong, aja kan di Sumerto dihancurkan oleh anak raja Nambangan Badung. Sira nih kok. Arya Babat. Arya Babat. Iya. Dia yang menghancurkan desa Sumerto. Dengan diambil anak itu jadi kejadian. Dari kejadian itu anaknya Baliagung itu datang ke Pedong, tinggal di Pedongan. Itu tadi kelima. Ya, itu aja. Oh, rauh nih Iya. meriki ke pedung niki Iya. na ampun wentan desa napi Tidak, wawu raga. sudah ada zaman balik kuno kan ada. Oh, ampun wentan Ya, sudah pedung ada. niko Ya. dari zaman dulu. Sudah dulu ya. Karena ada kalimat ya. Ki Gusti Belangsingo dikalahkan oleh Gusti Pedong itu makanan menyarah Banjar Begawan. Apa sebabnya? Karena anaknya Baliagung kan orang di Pedong Iya. dipukul oleh anak Nambangan Bandung. Nak Begawan lu kelangkau tuh. Belang singa. Nah, Belangsingo kerajaannya dulu itu. Dengan kalau keadaan Banjar Sawah kan nak cari itu. Iya, Kalahnya Belangsingo kan Gusti Pedong dapatlah nyarah tukar ada di batas tadi. Goreng sawah niko. Nah, jadi Banjar Begawan kan yang indukan. Iya. Itulah menjadi wilayah Pedungan. Dan setahunya gue ngaji di Pedungan iki kebudayaan apa aja yang wenten sebenarnya kayak kesenian klasik sakral gitu. Ya, sakra kalau orang yang aneh paling utama kan Gamuh dah. Iya. Ya, Gamuh jarah gede cuma di Pedungan. Ya kajo. Ya kan apa dan barong laga di dalam bisa sepengetahuan gua haji. Ya. Kalau di sini pernah terjadi tapi sudah lapuk tidaknya. Semasa gua aja nak masih joget aja ajak kak benar gitu. Nah, itu Oh, saja. joget nih kan sangat pitiknya. Sangat pitik joget. Yang paling malu bukan joget, ada cara gandrung. Nah, itu malu. Berkembang dari joget. Nak wani lah dilan gitu. Iya, gandrung. Gambarnya rindik ya itu. Nah, itu berkembang dari joget. Sebenarnya pura Sangyang Pitik ini kan
pura sangat tua. Tapi dari zaman dahulu. Sangat tua, termasuk terbangunnya yang taniwa pada kerajaan Sri Sura Ratna Bumi Banten, utawi yang terkenal dengan nama Raja Bedulu. Ya. Sejarahnya napi tan sorot napi wastana nika keturunan dukuh Gamongan mengikuti jejaknya Ki Pasung Rigis, tinggal lama mengabdi dengan Prabu Ratna Sura Bumi Banten, mengikuti tinggal adalah di Tengkulak, di wilayah kekuasaan Ki Pasung Rigis. Entah bagaimana kejadiannya sapunapi menawi kewentanane ngungsi jagat Jimbaran. Jagat Jimbaran ini seorang ini keturunan dari Gamongan ini. Lahirlah 2 orang putra yang bernama Itete sama Ipite. Karena apa maksud yang namanya Tete lawan Pite itu? Tete itu kan sama dengan tiwas netek, sudah tidak punya apa-apa. Kalau Pite-nya seperti Pite, kehilangan induk, berarti kan tidak menentu hidupnya, mengembaralah dia. Di sini Alas Wanesari di daerah Pedungan ini, yang disebut dengan Alas Wanesari. Berarti belum ada rumah-rumah? Belum. Datanglah beliau ke sini. Kemungkinan ada daerah sini, ya mungkin kemungkinan bisa dipakai bercocok tanam. Bikinlah dia di sini namanya persawahan. Dulu ada perkebunan dan membuat suatu pelinggih kemungkinannya pada zaman itu. Maka dari itu Ipite pura yang dibangun ini atau yang diempon bernama Pura Sanghyang Pite. Sejarah pura ini kan karena tidak ada bukti yang otentik, tetapi bekas-bekasnya ada. Seperti gelungan apa namanya itu, kalau sekarang itu seperti gelungan Sita, joget, atau 7 bidadari, 7 Sanghyang, dan pernah dikatakan ada yang disebut dengan Barong Buntut, Sanghyang Jaran. Sanghyang Jarannya masih ada buktinya, gongseng kalung-kalungnya itu, yang pakai gongseng besar-besar itu. Kalau tidak salah sekitar 9 itu, besar satu, itu gelungannya 7, tetapi bekas-bekas pepatran barong itu sudah rusak sekali, sudah tidak bisa terselamatkan. Itu gininya, apa namanya, yang masih tersisa, dan lontarnya itu 1 botak gitu, tidak bisa terselamatkan. Jangan takut. Ini tutur lontar Sundari Gamoy. Inihan keputusan Sundari kawruhakena dene keringangeun salueur ke nita tua keputusan
Buan Agung lawan Buan Alit. Inilah dua pura di pura. Ayo. Ini Wayu. Wayu yang tutup Wayu. Ini tuh Wayu. Ini tuh Wayu. Kita dan Banyunan. Oh, di kisah yang jarang. Atau lagi satu yang besar. Ini pun yang memaksa di sini. Memaksa nak sebuah payu kena tiang memaksa. Saya harus kasih baru ya. Tidak pada demo mereka. Kulitnya di gelangnya, gelang napir. Ada lagi yang besar. Dan ini gelungannya untuk sange kini dari sangeangnya. Ada 7. Tapi yang lagi satu tidak boleh diperlihatkan. Itu dari sandatnya yang paling pertamanya. Ini sarana-sarana pendukung Puji Wali Riki Purusang yang Pitik. Kalau di filosofi itu kita kirakan 7 bidadari. Di sini pun 7 di Purusang yang Pitik. Nggih. Nih. Ini untuk sangyang jarannya ini. Ada lagi satu tapi tidak berani ngeluarin itu. Yang besar itu. Nah, ini nyanyiannya begini. Dewa bagus ya iya dewa bagus meriki dewa masolah magulu wangsul. Itu nyanyiannya ini. Ayo. Gelungnya ada aja, adik sing ada tari dan Lana ada gelong ini malu nang gelong. Emas. Man Gelong. jadi to aneh di pura tuh ya apa lem? Maro nak beli tu. Oh tuh maro. Mau beli. Ada aja bensek aneh makatung aneh. Leng tak marai tadi tandang. Beli gelong. Oh. Lat bekas gelong na kuno tu. Oh. Tu. Lalu lah. Lalu tu gelong sangyang. Kalau gelong baru-baru beli.
bawa sepatin belapas bawa apa. Yang gelung itu sih wok ya nunggu tulang-tulang gitu. Tapi nung menggantung di itu. Bibi tengah muda. Ah. Ini apa ibi mana deng, ini gongseng sang yang jaran, no. Ada nu, ini cendik jane gede, tapi ini gede sing dari tuan na. Cendik ke ibi tuan ne. Con sang yang kendo terus yang krong. Tuh. Saya cara aljo ke batas Si kene. ini si con sang kalau cak ramalnya tuh yang ya. Berarti pidana berarti ada berarti kak Do. nih. Wah, saya ada bisa nak ada sang yang cengkrong. Ya sang yang dari. Sang yang dari Nah, kalau masalah barongko itu, Beli Mangku pernah mengatakan kepada dia bahwa itu sudah disinep itu. Karena di ini pun ada pura delon bangun barongko. Oh di barang. Sain di kaya. Di Kayang. Tengah nagih tail ngotiban nagih lemah kut-kut. Ngotiban nagih kene orang di tumbah lo. Sarua. Simpan. Karena dianto mesinap tadene kita. Simpan. Nah, Kunilan pernah juga mengatakan angklung yang ada di Banjar adalah gamelan dari terus yang putih. Di Lepur gamelan janger itu dijadikan. Coba gamal angklung latnya tengah nadi angklung tuh gamal sanyang. Maka guling. Kesuwod kan. Encak. Kembangnya sangyangnya kembang jenar mangundang-undang dedari agung sane becek unang sang suprabe tunjung biru tut gini lagunya ada kalau tidak salah ada 3 tuh 3 jenis gendingnya ya, 3 pada waktu itu baru duduk kalau sudah dia nadi akhir lagi nah, itu seperti rap ya. Itu ucap kembang jenar mengundang dedari agung sane becek unang sang suprabe tunjung biru itu ada 5 itu. Ada lagi Dewa bagus ya Dewa bagus meriki Dewa masalah magulu wangsul tetanya ke cara Jawa menayok cara dan bukit inga gagandan gadong kastori mi ngaloma impugan. Itu ada lagi satu Dewi Ayu Dewi Suci idelung makulangan itulah nyanyian dari sangyangnya paknya. Ya, itu. Terus kenapa mungkin Nika kok maksudnya nggak ada kesalahannya ya Nika pun karena satu keterbatasan. Kalau sumber daya kan tidak mungkin pasti ada. Kalau kita mau membangun daya dukung secara finansial ekonomi dan kemampuan Mangku itu juga terbatas.
Maka dari itu, kalau memang pada waktu satu ketika nanti, kalau beliau menginginkan pasti akan terbangun lagi. Sekarang kan, terutama kan zaman sekarang kan sulit sekali ya. Kalau tidak, tapi kalau minta saya yakin masyarakat di Pite akan membantu untuk membangun kembali kejayaan Pura Sanghyang Pite. Dan banyak orang mengatakan Pura Sanghyang Pite, kalau terjadi sesuatu di sawah pasti lunasi ciri Pura Sanghyang Pite. Dulu gitu. Ada taman Wanasari yang sebelah timur itu tidak bisa lepas. Itu gini ya. Itu gini ya. Karena keterbatasan itulah, tidak semua bisa terbangun. Tapi beliau pasti ada. Yang penting di dalam suatu upacara, pada waktu upacara odalan itu pasti ada yang menyola. Dan gendingnya pun nangkonilah masih ingat penglingsir kita. Kayaknya ada gending itu kan, ada Ibi bang. gending, gending. Ibi mana ibi gendeng aja Pak Moyo bang. Tu sing ke tu bala-balian tu cak tu kan, Sanghyang Cengkrong panan. Sanghyang Cengkrong. Yang gending Sanghyang sing gitu. Gending Sanghyang nak ya Pak Moyo buat biar Bang Jenario bangunan dari agung ini becek kunang langsung Prabowo tunyong beru. Ini melan sung kan umpen bengan ni komang sung. Berarti tan dampaknya berarti kalau seandainya nikah tan dipentaskan atau Bukan pasti ada dampaknya, tetapi kan sudah secara simbolis seperti pada waktu memendek, tetapi itulah ya, kalau di dalam bahasa Kawi mesraman itu adalah memendek. Mesraman itu kalau di dalam bahasa Jawa kuno adalah memencak kan sama dengan gini, itu sudah berjalan. Tapi secara simbolis dan memakai gelungan juga. Itu kadang-kadang ada semua ya kita yang gua bajang pada waktu ini kan tidak, karena keterbatasan, karena COVID ini kan tidak berani, cuma aja satu aja. Ya begitulah keunikan di Pura Sanghyang Pite. Pasti ya, saya punya harapan, terutama satu Banjar, dua desa adat, desa Pekraman Pedungan, dan pemerintah Kota Denpasar untuk bisa membantu dari segi fisik dulu ya bisa kembali dan menata puranya. Sudah cuma tinggal gininya, secara bangunan fisiknya sudah cuma tinggal miru, tetapi non fisiknya ini perlu juga dibangun, seperti tari-tariannya biar hiduplah kembali. Itu pun karena itu kasanah budaya kita. Maka dari itu saya mengharapkan anak-anak muda, terutama mahasiswa seni ini selalu harus punya keingintahuan itu tentang budaya. Harus begitu. Kalau gitu kehilangan arah. Kalau budaya kita sampai hilang itu bahayanya. Curiosity culture-man. Mahasiswa ini harus selalu ingin tahu tentang budaya. Entahkah budaya apa, budaya kehidupan, budaya kita berinteraksi, dan terutama Riki kan biar hidup kembali. Karena itulah namanya pitik itu biar bisa berkembang. Meskipun dia pitik itu dari awal, dari tumbuh yang disebut dengan pitik, tetapi dia sekali sudah dia
tambah besar, bulunya pun akan bisa dan bisa akan membawa kejayaan.